Assalamualaikum, Shalom Alaihim. Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan saya di channel Nasrani Indonesia. Kita terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Semoga kabarnya baik-baik seperti saya dan keluarga. Topik yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini ya, berkenaan dengan kitab Perjanjian Baru. Ya. Judulnya adalah Kitab PB ditulis awal dalam Aramaik menurut bapak-bapak gereja. Ya. Sekali lagi, Kitab PB ditulis awal dalam Aramaik, bukan Ibrani, bukan juga Yunani. Menurut siapa? Menurut bapak-bapak gereja. Ada berbagai metode atau cara untuk menentukan, untuk mengetahui kalau PB itu sebenarnya ditulis di dalam bahasa apa di awalnya. Ya. Ada yang dengan cara mengecek naskah-naskah yang ada ya, baik itu yang Aramaik maupun yang Yunani, dicek ada split words, ada semi split words, juga ada kontradiksi di antara teks-teks di naskah tersebut. Ada juga mengecek tentang adanya idioms ya yang diadopsi, atau juga poets atau puisi gitu. Nah, ada cara lain ya untuk menentukan, yaitu mengecek sendiri sebenarnya apa sih pendapat bapak-bapak gereja. Seperti kita ketahui kalau naskah PB ini yang kita miliki sekarang ya, itu hanya ada naskah PB Yunani dan Aramaik. Namun keduanya ini tidak ada naskah di abad 1, 2, 3. Tidak ada. Jadi tanda tanya gitu ya. Sebenarnya ini di abad 1 ya, penulis kitab PB ini menuliskan kitabnya itu dalam bahasa apa. Nah, karena yang ada itu di abad 4, abad 5, dan seterusnya, makanya ini tanda tanya besar. Dan di dalam kekristenan di Indonesia, ya, mayoritas saya temukan berpandangan atau berpendapat kalau PB itu ditulis di dalam Yunani, padahal tidak ada bukti sama sekali. Nah, sekarang di video ini saya akan share pernyataan bapak-bapak gereja. Ya, kenapa kita ambil kesaksian mereka? Karena mereka ini adalah saksi kunci. Mereka ini ada di abad-abad awal. Ya, berbeda dengan pandangan para teolog modern, ketua sinode, gembala dengan jutaan umat ya, atau bahkan dosen guru bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani ya, yang ada di zaman modern. Nah, pendapat mereka ini seperti apapun ya, kalau bertentangan dengan pendapat bapak-bapak gereja yang menjadi saksi di abad 1, tentunya ya kita harus berpegang kepada referensi ini yang paling awal, yang menjadi saksi awal. Sebenarnya kitab PB itu di awalnya tuh tertulis dalam bahasa apa, gitu ya. Jadi mari kita lihat pernyataan bapak-bapak gereja ini dulu. Saya undang saudara-saudara untuk masuk ke dalam suatu website. Linknya adalah aramaicnewtestament.org. Nah, di welcoming page, saudara akan melihat ya page dengan judul The Peshitta Aramaic English Interlinear New Testament. Nah, di atasnya ini, di sini ada lambang namanya Tlitayuta, dibaca itu Yah, Yod, dan He dengan 3 titik di atas. Itu merepresentasikan 3 aspek dari Allah, atau ini adalah simbol dari Trinity bagi jemaat Church of the East, gitu ya. Jemaat Church of the East adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Tadeus dan Rasul Thomas ya. Mereka ini dulunya adalah jemaat Yahudi Kristen. Jadi mereka tidak berbahasa Yunani, mereka berbahasa Aramaik sejak abad 1. Tentunya karena mereka nggak bisa berbahasa Yunani,
mereka melestarikan kitab-kitab Aramaik, ya, liturgi Aramaik juga sampai sekarang, ya. Nah, di Indonesia sendiri jemaat ini belum ada, hanya ada satu cabang saja. Oke, karena saya sendiri ditabiskan oleh uskup yang memiliki tabisan dari Ancient Church of the East, makanya saya sedikit tahu tentang hal ini dan saya mau share kepada rekan-rekan. Di page ini, saudara bisa lihat ya, pernyataan bapak-bapak gereja tentang kitab PB itu ditulis memang di dalam bahasa Aramaik. Saya coba share satu persatu di sini. Yang pertama ya, saya bacakan. And in how many provinces Peter preached Christ and taught the doctrine of the new covenant to those of the circumcision is clear from his own words in his epistle already mentioned as undisputed, in which he writes to the Hebrews of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Nah, ini ditulis di Sejarah Gereja buku ketiga, bab 4 ayat 2 oleh sejarawan gereja Eusebius, gitu ya. Eusebius adalah bapak gereja yang hidup di abad 4, gitu ya. Jadi di sini dijelaskan oleh beliau kalau si Peter itu menulis surat kepada orang-orang Ibrani sendiri. Seperti orang Indonesia menulis surat ke orang Indonesia. Ya. Saya nulis email atau chat WhatsApp gitu ke teman saya orang Indonesia yang ada di Jerman. Ya, saya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Orang Inggris juga kalau email gitu ya ke teman-temannya, ke koleganya di berbagai negara itu juga pakai bahasa Inggris kan. Jadi sudah logis kalau memang si Peter yang berdarah Yahudi ini atau Rasul Kepa ya atau Rasul Petrus itu menulis di dalam bahasa Aramaik kepada orang-orang Ibrani ya di perantauan gitu ya. Kenapa tidak pakai bahasa Yunani sendiri? Bukankah banyak orang Yahudi juga yang terhelenisasi? Iya, memang banyak ya. Kenapa orang Yahudi berbahasa Yunani? Karena bahasa internasional untuk berdagang adalah bahasa Yunani di abad 1. Ya, itu bukan bahasa sehari-hari orang Yahudi, tapi khusus untuk berdagang. Jadi hanya orang-orang tertentu dari Yahudi yang bisa atau berbicara di dalam bahasa Yunani. Kalau kita lihat tulisan dari Josephus adalah sejarawan Yahudi yang hidup di abad 1 ya. Beliau nulis tentang sejarah Yahudi, bagaimana Yahudi berperang dengan Romawi gitu ya. Beliau sendiri menyatakan kalau sebagai orang Yahudi dia itu kesulitan di dalam bahasa Yunani. Di sini saya ambil catatan tulisan beliau di Antiquities of the Jews 20:11-2. Beliau menulis ini, I've also taken a great deal of pains to obtain the learning of the Greeks and understand the elements of the Greek language. Although I have so long accustomed myself to speak our own tongue, that I cannot pronounce Greek with sufficient exactness. Ya, jadi dia sendiri yang udah belajar lebih banyak tentang bahasa Yunani ini, dia untuk mengucapkannya aja begitu sulit, gitu ya. For our nation doesn't encourage those that learn the language of many nations. Jadi memang budaya Yahudi itu tidak mengajarkan kalau umatnya itu belajar bahasa-bahasa lain sebenarnya, gitu. Jadi kalau ada orang Yahudi memang yang bisa bahasa Yunani karena memang ada kepentingannya, seperti ini ya, si Josephus ini. Jadi dia tentara yang orang Yahudi yang menjadi tentara ya berpihak kepada orang Romawi pada saat itu untuk menyelamatkan nyawanya gitu ya. Jadi dan karena beliau juga bisa berbahasa Yunani mencatatkan sejarah bangsanya. Nah, di sini
dijelaskan kalau beliau yang belajar bahasa Yunani saja itu kesulitan ya dalam mengucapkan bahasa Yunani ini. Jadi memang intinya emang ini bahasa yang cukup sulit ya. Oke, kembali lagi ke pernyataan bapak-bapak gereja. Saya ambil lagi di sini yang poin yang kedua adalah dari Eusebius juga, ya masih sejarah gereja, buku ketiga, bab 38 ayat 2. Di sini tercatat, for as Paul had written to the Hebrews in his native tongue. Jadi Rasul Paulus itu menulis kepada orang-orang Ibrani, ya, orang-orang Yahudi di abad 1 juga disebut orang-orang Ibrani, dengan bahasa lidahnya. Nah, bahasa lidahnya apa? Bahasa Aramaik gitu ya. Some say that the evangelist Luke, others that this Clement himself translated the epistle. Jadi setelah ditulis dalam bahasa Aramaik, ya orang-orang berpikiran kalau si Lukas ya atau Clement ya, ini murid-murid si Paulus itu menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani. Itu ya. Lalu masih Eusebius ya, di buku ketiga bab ke-9 ayat 16 ditulis juga tentang Matius gini, but concerning Matthew, he ya dalam kurung Papias write as follow. So then Matthew wrote the oracles in the Hebrew language and everyone interpreted them as he was able. Jadi dia mengutip tulisan dari Papias. Ya. Si Papias ini menulis. Kalau si Matius ini menulis pernyataan-pernyataannya itu di dalam bahasa Ibrani. Nah, kenapa ditulis dalam bahasa Ibrani? Ini bukan bahasa Ibrani modern ya, tapi bahasa Ibrani di abad 1 itu disebut juga bahasa Aramaik sebenarnya. Oke, jadi itu Injil Matius ya. Sekarang masih tetap catatan dari Eusebius, ya, sejarah gereja buku ketiga bab 5 ayat 2 di sini dijelaskan ya. For their whole church consisted then of believing Hebrews who continued from the days of the apostles until the siege which took place at this time, in which siege the Jews, having again rebelled against the Roman, were conquered after severe battles. Ya, ini tentang tulisan Eusebius tentang sejarah Yahudi yang berperang melawan Roma akhirnya kalah. Lalu poin berikutnya adalah Eusebius lagi ya. Dia mengutip dari Hegesippus. Nah, tulisannya itu diambil dari buku Sejarah Gereja 4 bab 22 ayat 7. Dia bilang gini, and he, Hegesippus, wrote of many other matters which we have in part already mentioned, introducing the accounts in their appropriate places. And from the Syriac Gospel according to the Hebrews, he quotes some passages in the Hebrew tongue, showing that he was a comfort from the Hebrews. And he mentioned of other matters as taken from unwritten tradition of the Jews. Jadi si bapak sejarah gereja Eusebius ini mengutip tentang Hegesippus ini ya, yang merupakan seorang convert dari Yahudi menjadi Kristen ya atau Nasrani. Di sini dijelaskan kalau memang si Hegesippus ini ya, sini dijelaskan lagi kalau dia ini mengutip dari Injil-Injil Syria ya di dalam bahasa Ibrani. Oke. Next ya. Masih
catatan Eusebius ya, kali ini di buku sejarah gereja kelima bab 8 1 sampai 3. Di sini dijelaskan, since in the beginning of his work he promised to give when needful the words of ancient presbyters and writers of the church, in which they have declared those traditions which came down to them concerning the canonical books. Since Irenaeus was one of them, we will now give his words. And first, when he says of the sacred gospel, Matthew published his gospel among the Hebrews in their own language. Yeah. While Peter and Paul were preaching, founding the church in Rome, after their departure, Mark, the disciple interpreter of Peter, also transmitted to us, writing those things which Peter had preached, and Luke, the attendant of Paul, recorded a book gospel which Paul had declared. Jadi di sini dijelaskan kalau para imam dan penulis-penulis ya di zaman itu ya mendeklarasikan adanya tradisi ya yang diturunkan kepada mereka tentang buku-buku kanonikal ya, termasuk kanonikal dari Irenaeus juga ya. Di sini dijelaskan kalau si Matthew itu atau Marmatai atau Matius itu menulis Injilnya di dalam bahasa ibunya ya, in their own language. Jadi di dalam bahasa Aramaik. Masih di tulisan Eusebius ya, sejarah gereja buku kelima bab 10 ayat 3, di sini tertulis Pantaenus ya was one of these, and he said to have gone to India. It is reported that among persons those there who knew of Christ, he found the gospel according to Matthew, which had anticipated his own arrival. For Bartholomeus, one of the apostles, had preached to them and left with them the writing of Matthew in Hebrew language, which they had preserved till that time. Jadi orang-orang atau jemaat baru yang ada di India itu dikunjungi pertama oleh Bartholomeus di sini. Ya, Bartholomeus itu meninggalkan Injil Matius di dalam bahasa Aramaik ya, bukan Yunani. Nah, begitu si Pantaenus ini datang, dia udah tahu, oh ini ada jemaat yang memang memiliki kitab Matius di dalam bahasa Aramaik gitu ya. Lalu masih tulisan Eusebius ya, sejarah gereja buku kelima bab 14 ayat 2 ditulis gini. He, Clement of Alexandria, ini salah seorang rohaniawan dari Koptik Alexandria yang terkenal ya, Father Clement, says that the Apostle of the Hebrews is the work of Paul, that it was written to the Hebrews in Hebrew language, but that Luke translated it carefully and published it for the Greeks, and hence the same style of expression in front in this epistle and in the Acts. Jadi yang namanya kitab Ibrani itu ditulis sebenarnya oleh Rasul Paulus. Nah, Paulus orang mana? Bukan orang Yunani, orang Yahudi ya, berbahasa Aramaik. Jadi pada saat dia nulis di sini juga ditekankan kalau dia itu menulis di dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani sekali lagi adalah bahasa Aramaik pada saat itu ya. Oke, terus Eusebius, sejarah gereja buku 6 bab 25 ayat 4. Di sini dijelaskan, among the four gospel which are the only indisputable ones in the church of God under heaven, Origen adalah bapak gereja dari Alexandria yang dijuluki oleh rekan-rekannya sebagai pengganti para rasul, hidup di abad 2 nih. Si Origen bilang, have learned by tradition that the first was written by Matthew, who was once a publican, but afterwards an apostle of Jesus Christ, and it was prepared to the convert from Judaism and published in the Hebrew language. Jadi mencatat
pernyataannya dari Father Origen yang hidup di abad 2. Ya. Si Origen ini menyatakan kalau Injil yang pertama itu adalah Injil Matius yang ditulis di dalam bahasa Aramaik. Nah, ini adalah catatan dari Bapak Gereja Eusebius yang mengutip juga beberapa Bapak Gereja sebelumnya. Inilah yang menjadi catatan sejarah dan pedoman kita kalau kitab PB itu ditulis di dalam bahasa Aramaik, bukan bahasa Yunani. Demikian saja saya bisa jelaskan. Kalau saudara-saudara masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan posting pertanyaan di bawah video ini. Saya undur diri. Assalamualaikum, shalom alaikum.